Halo teman-teman, kembali di Semoga Bersama Channel Toko Channel membahas seputar Tokusatsu. Dan kali ini kita akan kembali mereview episode terbaru dari Masin Sentai Kirameja. Oke, akhirnya setelah sekian lama tidak pernah mau review lagi episode Masin Sentai Kirameja. Jadi dulu tuh gue sempat review gitu di awal-awal seri episode 1-4 gitu Masin Sentai Kirameja, dan sekarang gue bakal coba lagi lah mereview gitu biar ada konten tiap minggunya lah ya. Dan sebenarnya ini adalah episode pertama setelah libur pandemi sebenarnya, karena kemarin ada libur pandemi lah. Jadi kalau kalian nggak tahu, Superhero Time itu sempat libur. Jadi Kamen Rider dan Super Sentai tidak tayang sementara waktu. Dari kapan ya gue juga lupa. Cuman sekarang udah tayang kembali Super Sentai ya. Kamen Rider belum kalau nggak salah, dan juga masuk ke episode ke-11. Gue sebenarnya udah agak lupa episode sebelumnya karena udah agak lama juga ya libur ini. Jadi gue yang gue inget kalau nggak salah sebelumnya ada mecha baru dari Kirameja, si mecha putih kereta itu ya, yang bisa bergabung dengan villainnya, mecha villainnya ya, si Garza itu yang kebetulan juga orang dari Kristalia yang berkhianat ya. Tapi ini sebenarnya konsep yang cukup unik atau juga absurd ya, karena setiap kali si Garza muncul dan akhirnya ya digunakan sebagai bentuk spesialnya alias penggabungannya dengan si kereta putih itu, dan si Garza nggak bisa mengendalikan gitu karena kendali sepenuhnya ada di Masin Sentai Kirameja gitu dari si kereta putihnya itu gitu. Jadi ya agak sedikit absurd aja sih, karena udah 2 kali si Garza muncul dan dikendalikan, dan itu ya maksud gue ya udah tahu gitu bakal dikendaliin, yang ngapain bawa mecha yang itu sih. Udah bawahannya aja lah yang suruh berantem lah, gelut-gelut lah, yang nggak usah dia turun pakai bawa mecha dinosaurusnya itu loh ya, yang pada akhirnya bakal digunakan juga oleh si Kirameja ini gitu untuk akhirnya melawan sekutunya sendiri gitu. Jadi ya agak absurd aja gitu ya. Dan tentunya pastinya akan ada lagi episode di mana si Garza bawa mechanya lagi gitu, karena biar bentuk utama mecha si putih dan si Garzanya itu bisa gabung lagi gitu ya, biar promo mainannya nanti gitu loh. Jadi ya kita akan ngelihat lagi kayaknya adegan kayak gitu ya. Cuman nggak tahu juga sih. Cuman itu saja sekilas baliknya ya. Gue juga udah agak-agak lupa, cuman ya kita akan bahas episode 11 ini karena episode 11 ini agak seru. Sebetulnya ini adalah episode yang menarik dan menurut gue paling bagus atau paling unik daripada episode sebelumnya ya. Kalau menurut gue dari 1-11 ini agak unik dan cukup bagus lah. Karena di sini agak berbeda konsepnya, yaitu tentang loop atau pengembalian waktu, dan atau bisa juga disebut apa ya, kayak paradoks gitu atau mungkin ya. Untuk kalian yang tahu tentang paradoks, coba komen di bawah, ini sama nggak sih untuk kayak paradoks ini. Oh iya, kalian kalau belum nonton episodenya ya kalian nonton dulu biar yang gue jelasin ya ngerti gitu. Kalau udah nonton kita akan lanjutkan. Jadi balik lagi dengan yang gue bilang tadi, jadi konsepnya agak unik, yaitu pengembalian waktu alias dimensinya atau monsternya itu bisa memiliki kekuatan untuk mengembalikan waktu gitu. Jadi dia punya tombol di tubuhnya untuk menekan tombol itu dan kembali ke waktu sebelumnya, agar tujuannya adalah agar si dia itu tahu gitu pergerakan si Kirameja di masa itu, dan akhirnya kembali lagi ke masa lalu agar dia tahu gitu si Kirameja mau berbuat apa gitu. Jadi dia terlihat lebih kuat gitu, padahal dia cuma tahu aja si Kirameja mau ngelakuin apa gitu, terus dia bisa menghindari gitu karena dia udah tahu gitu masa depannya kayak gimana, karena dia udah pernah melewatinya, sedangkan anggota yang lain atau orang lain nggak pernah tahu gitu. Jadi cuma dia yang melewati waktu itu gitu. Dan itu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa loh sebenarnya ya. Cuman karena ini ya pastinya tim Kirameja ya yang harus menang, jadi ya diceritakan kalau si Kametomo atau si Sentai kuningnya ini kebetulan saat bertarung dengan dia untuk pertama kalinya mungkin ya, dia menekan tombol itu gitu, tombol tersebut gitu. Jadi dia juga ikut mendapatkan ingatan ketika si monster itu kembali mengulang waktu. Jadi si Kametomo tetap dapat ingatannya gitu. Jadi dia tahu gitu di antara semua anggota Kirameja cuma dia gitu yang ingat gitu kalau waktunya itu diulang-ulang terus loh ini. Ya di awal-awal Kametomo tuh agak nggak ngerti gitu, kembali ke sini gitu kok ngulang lagi, tapi akhirnya dia tahu bahwa ini ulah si dimensi. Sampai akhirnya dia kembali
lagi waktunya dan udah pusing ya kayaknya karena anggota yang lain tuh kayak biasa-biasa aja gitu ngelakuin kegiatannya seperti mengulang-ulang gitu, karena ya yang anggota yang lain pikirannya ya itu adalah waktu saat itu gitu, bukan diulang-ulang. Jadi cuma Tametomo yang tahu waktu ini diulang-ulang dan dia nggak bisa cerita dong ke anggota yang lain. Kalau dia cerita dan si Jamensinya itu nekan tombolnya lagi dan akhirnya mengulang dan percuma gitu cerita. Pada akhirnya si anggota yang lain lupa lagi gitu. Jadi ya untuk ini episode kali ini harus dia yang menyelesaikan lah permasalahan ini, dan kebetulan karena ini Super Sentai itu biasanya di satu episode itu fokus ke satu karakter untuk mendalami karakter tersebut ya, karena bisa disebut episode kali ini cukup bisa disebut bahwa episode kali ini ditujukan untuk si Tametomo atau si Sentai kuning ini. Karena sudah sering kali diulang-ulang waktunya, dia sudah hampir frustasi ya, sampai marah-marah sendiri di markas si Kira Major itu, yang pada akhirnya membuat si Juru mengeluarkan kata-kata bijaknya lah ya. Seperti biasa, seperti di episode-episode sebelumnya ya, selalu si Juru itu kalau misalnya lagi episode yang ditujukan untuk karakter lain, pasti si Juru itu yang bikin karakter itu sadar lah, atau bisa mendapatkan pengalaman lebih, atau bisa merubah perspektif terhadap si Juru lah. Karena kan di awal-awal jelas yang lain kayak tidak menerima si Juru sebagai ketua, tapi ya mungkin ini yang ingin dibuat oleh si penulis ceritanya ya. Jadi seiring berjalannya waktu, dicoba untuk anggota Kira Major yang lain gitu bisa mengerti gitu bahwa Juru adalah pemimpin yang memang pantas dan benar untuk dipilih gitu sebagai pemimpin, karena kan yang lainnya agak sedikit skeptis waktu itu ya. Jadi ya seperti itulah, Juru mengeluarkan kata-kata bijak dan si Tametomo akhirnya mengingat kembali kejadian saat dia bermain dengan temannya itu. Bukan bermain sih, jadi dia ada cerita juga bahwa dia dan si temen rival main game di Pro Gamer gitu, kayak pertandingan gamer itu, dia ingat bahwa temennya ketika berulang kali diulangi waktunya, jadi temennya sempat berkata itu kalau dia mau berhenti main game, dan sebenarnya itu ketika bermain si Tametomo itu bermainnya itu agak kurang serius gitu, karena dia pakai karakter yang bukan jagoannya dia gitu. Kalau orang kan pilih jagoannya cuman karena si Tametomo mungkin merasa sudah jago sekali main game, jadi dia pilih karakter yang lain gitu, dan tetap saja gitu bisa dikalahkan oleh si Tametomo gitu, si temennya itu. Cuman si temennya agak kurang puas gitu, karena mungkin dia merasa direndahkan sekali gitu loh, sampai lawan mainnya itu pakai karakter yang bukan jagoannya gitu, jagoan si Tametomo itu gitu. Akhirnya di satu kesempatan dia main lagi ya, ngulang lagi, sampai akhirnya dia bermain serius saat itu, dan ya Tametomo pada akhirnya sebenarnya bisa, cuman kurang serius gitu. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran jadi episode kali ini, bahwa terkadang ketika sudah sampai di suatu posisi kita terlalu merendahkan atau menyepelekan suatu hal, padahal sesuatu hal itu yang kita sepelekan itu bisa jadi kalau kita serius sih bisa menjadi sesuatu yang sangat besar gitu, atau sesuatu yang sebenarnya bermanfaat atau bisa menghasilkan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi ya setelah itu terdapat pelajaran, dan juga si Tametomo akhirnya melawan monster itu dengan serius dan mencoba agar monster itu bisa menyerah gitu, kecapean gitu. Dan cuman di situ agak sedikit aneh ya, karena ketika bermain game itu kan, ketika ia dan temannya itu bermain game lagi, nah setelah itu kan akhirnya diulang lagi waktunya dengan si Jamensi itu. Jadi pada akhirnya bermain game yang kedua itu sebenarnya nggak pernah ada gitu, atau setiap kali diulang-ulang waktunya itu dia terus-terusan lagi gitu, main game lagi yang kedua, terus main game lagi yang kedua, sampai akhirnya ya si Jamensinya mengaku kalah gitu lah. Jadi itu mungkin sedikit terlupakan oleh nulis, atau mungkin gua aja yang sedikit terlalu fokus gitu nyari-nyari kesalahan dari episode kali ini. Cuman akhirnya ya pada akhirnya setelah waktunya diulang lagi, dan si Tametomo akhirnya menang lagi, akhirnya si monster menyerah dan mengasih tombolnya itu, dan akhirnya dia menyerah sebagai monster Jamensi, dan akhirnya dia dibunuh oleh si Garza. Dan ini sebenarnya tindakan cukup bodoh dan penyelesaian yang di luar ekspektasi ya, karena ya agak di luar ekspektasi ya, karena
si Jamensinya atau monsternya itu ya menyerah karena kecapean, karena dia capek dikalahin terus menerus oleh si Kametomo, dan akhirnya dia ngasih tombolnya gitu. Dan ini cukup penyelesaiannya cukup kurang kalau menurut gue, karena ya terlihat komikalnya gitu, karena terlihat ya kayak scene komedi aja gitu. Jadi ngapain gitu si monster ini bisa-bisanya sebodoh itu gitu, menyerah begitu saja gitu, ngasihin tombolnya dan udah gitu. Padahal kan ya gila, lu punya tombol bisa ngembaliin waktu. Kalau gue sih ya kan pada akhirnya dia menyerah dan katanya mau pensiun aja dan jadi monster gitu. Dan akhirnya ya dibunuh juga sama si Garza gitu. Dan maksud gue yang mendingan lu pensiun, udahlah, ngapain lu punya kekuatan ngembaliin waktu itu, wow banget gitu. Lu bisa jadi ngapain, kayak main judi kayak ngapain gitu. Jadi ya mungkin penyelesaian ceritanya agak kurang lah kalau menurut gue, terlalu komikal lah gitu, dan tidak memenuhi ekspektasi gue lah. Cuman ya setidaknya cukup bagus lah untuk episode kali ini. Dan pada akhirnya si monsternya ya dibunuh oleh Garza, dan monster gedenya seperti yang kita tahu Kira Major ini dipisah ya, monster yang saat kecilnya dan monster gedenya itu pisah gitu. Jadi beda-beda monster gitu. Kalau dulu kan sebenarnya ini dari Ryu Soldier gitu ya. Kalau biasanya monster yang kecilnya itu digedein gitu biar hemat budget juga buat kostumnya. Cuman ini karena si Jamensinya kostumnya sebenarnya sudah terlihat sangat kurang budget ya. Jadi mungkin ketika dibuat dua monster pun ya terlalu ngeluarin banyak budget lah. Dan akhirnya Kira Major menang melawan monsternya Bladar, melalui mekanya itu ya. Dan akhirnya udah happy ending gitu untuk episode kali ini. Cuman di akhir scene terlihat kalau si Putri Mabusina itu melihat suatu bayangan, dan ternyata itu adalah si Kirame Silver. Nah, akhirnya kita akan melihat debut dari Kirame Silver di episode selanjutnya. Dan kenapa si Kirame Silver itu bisa muncul di pikirannya si Putri Mabusina gitu, di bayangan si Putri Mabusina. Mungkin ini juga menjadi jawaban juga, atau mungkin sama seperti perkiraan gue di video sebelumnya. Gue sempat ada Toku News ya, berita seputar Tokusatsu gitu ya, yang membahas seputar Kirame Silver ini ya. Kalian kalau belum nonton silahkan tonton dulu di sana kalau mau nonton ya. Nah, diklik saja itu videonya, gue membahas seputar Kirame Silver. Dan kayaknya ada pendapat gue di situ yang mungkin benar, kalau si Kirame Silver ini berasal dari planet Kristalia juga gitu. Kenapa? Karena dia namanya ya, karena nama pemerannya atau nama si Kirame Silver ini adalah Takamichi Kristalia, yang dimana nama belakangnya itu adalah merupakan nama dari planet Kristalia, planet dimana si Putri Mabusina itu berasal gitu. Apakah dia memiliki hubungan dengan planet itu, dan kenapa kalau dia memiliki hubungan dengan planet itu, kenapa dia memiliki wajah manusia atau tubuh manusia, sedangkan Putri Mabusina ya bentuknya bukan manusia gitu, maksudnya ya kayak kristal-kristal gitu ya. Jadi ini mungkin bisa kita lihat lah di episode selanjutnya ya. Oke, mungkin segitu saja untuk episode kali ini. Kalau kalian suka video kali ini, kalian bisa like dan komen di bawah kira-kira pendapat kalian tentang episode kali ini. Bagaimana kira-kira, mungkin menurut kalian ada sesuatu hal yang belum kebahas oleh gue ya. Mungkin kalian memiliki pendapat atau kejelian sendiri dari kalian terhadap episode kali ini, atau mungkin ada beberapa hal yang gua ungkapkan di sini mungkin tidak sesuai dengan perkiraan kalian. Mungkin kalian bisa komen saja di bawah, dan juga subscribe channel ini agar gua bisa bikin video lagi lah gitu lah. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di @amran_salimas, dan karena di situ gua postingnya bisa lebih gampang ya karena IG. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.